Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita buatkan satu lembaran sebagai singkatan atau ringkasan dari pasal yang ketiga dari kitab ini, kaitannya dengan adabut thalibi ma'a syaikhihi, adab seorang murid kepada gurunya. Karena dalam pertemuan ini 3 kali pertemuan, maka untuk mengulang dari awal kita ringkas. Judulnya kita buat adabul mutarabbi ma'a murabbihi. Beda judulnya tapi substansinya sama, adab seorang pelajar terhadap gurunya. Namun demikian, sebelum kita bacakan kertas ini, tadi imam kita membaca 2 surat. Di antara kandungan 2 surat ini, dia mulai dengan surat Ad-Duha. Dalam ayat itu Allah sebutkan fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim, janganlah kalian semena-mena. Di surat yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk bertanya, tahukah kalian siapa itu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalau di surat Ad-Duha tadi Allah sebutkan jangan kalian semena-mena dengan anak yatim. Di surat Al-Ma'un tadi disebutkan orang yang dianggap mendustakan agama, mereka yang menghardik anak yatim. Perkara anak yatim ini sangat besar dalam agama kita. Besar dalam bentuk ancaman, juga besar dalam bentuk kemuliaan, pahala. Rasulullah SAW menyebutkan, ana wa kafilul yatimi hakada. Aku dengan orang yang menanggung anak yatim di surga itu begini, kata beliau. Beliau angkat jari telunjuk dengan jari tengah, begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan kafil yatim, orang yang menanggung anak yatim. Maka bagi kita sedang jamaah sekalian yang Allah berikan kelebihan harta, cari ini, jadikan sebagai aset akhirat kita. Dijamin oleh Nabi SAW kedekatan kita dengan beliau nanti seperti jari telunjuk dengan jari tengah di dalam surga Allah. Begitupun ancaman bagi orang-orang yang bermain dengan harta anak yatim. Perhatian penting untuk kita yang sedang mengasuh anak yatim, baik di rumah-rumah kita atau kita sebagai pimpinan pesantren mengayomi anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim. Dekati pun enggak boleh. Dekati enggak boleh, makannya tentu lebih enggak boleh. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya qiyasul aulawi. Qiyas lebih. Mengatakan kepada orang tua itu haram, memukulnya lebih-lebih tidak boleh. Mendekati hartanya saja enggak boleh. Mengambil, ada bantuan dari lembaga-lembaga kepada anak yatim yang kita asuh mungkin,
maka berhati-hati kita. Keutamaan begitu besar, tapi juga resikonya memelihara anak yatim, resiko mengasuhi anak yatim juga berat. Sidang jemaah sekalian, kaitan dengan pernikahan pun Allah sebutkan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kalian takut tidak bisa adil dalam urusan anak yatim. Kalau kita mau nikahi anak yatim tapi takut nanti tidak adil, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi wanita yang lain. Jangan bermain dengan anak yatim itu, berat resikonya. Maka sedang jemaah sekalian, satu sisi kita termotivasi untuk terus mengasuhi anak yatim. Di sisi lain, ketika Allah takdirkan kita sedang mengasuh mereka, berhati-hati kita dengan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk mereka. Ini berat, khususnya yang pesantren-pesantren ada anak yatim. Berat sekali resikonya itu. Kita diberikan amanah untuk mencari dana anak yatim, serba sulit, hati-hati betul kita. Kalau memang itu untuk anak yatim dikhususkan, wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Sedang jemaah sekalian, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Imam kita yang telah mengingatkan tentang perkara ini. Yang paling terasa saya rasakan tadi itu pas ayat fa'ammal yatim fala taqhar, karena sekarang saya posisinya menjaga anak yatim. Berat sekali. Setiap kita membaca ayat seperti ini, terasa. Sedang jemaah sekalian, kita lanjutkan kertas yang kita bagikan ini. Ini ringkasan. Kira-kira inilah dari pasal yang ketiga kaitan dengan adabut talibi ma'a syaikhihi. Kita tidak sebutkan syekh di sini karena jarang dipakai. Kata-kata syekh jarang terpakai. Bisa ustadz, murabbi, talib dan seterusnya. Bagus juga kalau ada satu orang yang pegang mic lalu dibaca kemudian kita terjemahkan. Ada yang berani? Ini sudah saya kasih baris tadi semuanya. Seharusnya tadi ini kitab gundul, tidak punya baris, tapi alhamdulillah sudah kasih baris supaya lebih enak. Ada satu orang, naam, fadhal. Ada yang siap? Mungkin nanti ada yang salah baris, bisa dikoreksi. Fadhal, silakan. Anak muda juga boleh, orang tua juga boleh. Nah, bismillah, berarti sudah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Adab mutarabbi ma'a murabbin. Naam, adabul mutarabbi, adabnya seorang anak didik, ma'a murabbihi, bersama Gurunya. pendidiknya. Murabbi, gurunya. Nah, dan ini kaitan antara adab seorang murid dengan guru ini merupakan unwanun najahi wal falah. Menentukan anak didik itu nanti dia berhasil, beruntung, sangat bergantung dengan adabnya kepada guru. Maka sedang jemaah sekalian, untuk kita pun bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa nanti kita ingatkan anak-anak kita di rumah dengan adab-adab ini, agar ketika sebelum berangkat dia ke sekolah, ke tempat lembaga pendidikan, kita ingatkan, nak, keberhasilan di masa depanmu sangat ditentukan oleh adab kepada guru. Dulu pernah kita sebutkan bagaimana kisah seorang al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak dikasih masuk rumah sama ibunya karena salah jawab ketika ditanya, "Madza ta'allamta?" Apa yang kamu pelajari dari Imam Malik, dari Malik? Beliau dari Madinah pulang ke Mekah. Ta'allamtul ilma tsummal adaba. Saya belajar ilmu kemudian adab. Kata Syafi'i, disuruh pulang
ke Madinah, nggak boleh masuk. Padahal perjalanan yang begitu jauh. Sampainya di Madinah, melapor ke guru. Kenapa tidak dikasih masuk? Alasan, saya ditanya, apa yang dipelajari? Saya jawab, saya belajar ilmu, kemudian adab. Kata Malik, oh, dibalik dia jawabannya. Saya belajar adab, baru ilmu. Pulang ke rumah, barulah diizinkan. Andaikan setiap bapak, setiap ibu ini ditekankan ke anak-anak kita, maka tidak lagi repot ibu bapak gurunya di sekolah untuk meluruskan lagi adab. Tinggal transfer ilmu yang lain yang kita tidak bisa ajarkan di rumah. Kita tidak ahli tentang matematika, sudah di sekolah. Masalah adab sudah kita bereskan di rumah. Sudah kita selesaikan, tidak lagi menjadi beban bagi ibu dan bapak guru di sekolah. Nah, nomor 1. Adab seorang murid kepada guru yang pertama adalah ri'ayatu hurmatihi, menjaga kehormatan guru. Ri'ayah artinya menjaga. Hifdzu, ri'ayah. Hurmatihi, kehormatan guru. Kita ingatkan apa kira-kira yang dapat melemahkan, merendahkan harga diri guru itu. Kita ingatkan anak-anak kita. Jangan sampai dia merendahkan harga diri gurunya. Kita sempat sebutkan contoh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana sebahagian murid itu sudah hilang kehormatnya kepada guru. Bertemu dengan gurunya, bukan assalamualaikum pak, bro, masih mendingan dalam bentuk ucapan, bukan lagi bro. Gurunya keluar dari sekolah, kendaraannya sudah kempes. Nah, bagaimana mungkin berkah ilmu seorang murid seperti itu? Ya, mungkin saja ilmu banyak dia dapat, informasi banyak masuk, tetapi keberkahan ilmu itu enggak didapat. Berkah itu artinya bertambah baik. Semakin bertambah ilmu, orang bertambah kebaikannya. Itu berkah. Kalau rasa hormat sudah tidak ada lagi kepada guru, maka hilang keberkahan ilmu itu. Yang kedua, adab seorang murid kepada gurunya adalah al-kitabatu anil murabbi, berupaya untuk menulis dari guru yang mengajarkan anak-anak kita. Dan dalam pembahasan sebelumnya di kitab ini sampai diceritakan adabut tasaffuh, adab ketika membuka lembaran kitab di depan guru. Itu pun hati-hati. Jangan sampai lembaran kitab ini suaranya mengganggu konsentrasi guru. Itu pun dalam pandangan para ulama termasuk adab yang buruk. Ya Allah, bagaimana kalau seandainya bukan lagi sekedar memperdengarkan suara lembaran buku, tetapi begitu gurunya sedang mengajar, dia pun sibuk dengan HP-nya. Dia pun sibuk dengan bermain. Bagaimana mungkin berkah ilmu anak-anak kita? Yang ketiga, adab seorang murid adalah takdiruhu, menghargainya. Takdir, memberikan penghargaan. Bagaimana cara memberikan penghargaan? Ada 3 anak panah. Yang pertama, at-tawadhu'u lahu, rendah hati dengan guru kita. Walaupun mungkin secara strata sosial kita di atas, dia di bawah, dia tukang becak, tapi pernah diajarkan kita alif bata an in un ban bin bun. Tawadhu di hadapannya, rendah hati. Kita sudah profesor, kita sudah menjadi menteri, begitu berhadapan dengan guru kita, lunglai, tawadhu. Kemudian yang kedua, bentuk
memberikan penghargaan kepada guru tersebut adalah bazlul juhdi, mengeluarkan segala potensi. Bazlu itu sama dengan ikhraj, mengeluarkan al-juhdi, kemampuan, upaya, daya, fi khidmatihi, dalam berkhidmat. Begitu kita bertemu dengan guru-guru kita yang lama dulu, yang mengajarkan an in un ban bin bun dulu, datang ke Banda Aceh dari kampung halaman, kita mendengar di mana tinggalnya, di Hotel Mekah, dijemput. Mau makan apa Bapak? Ustadz, guru. Makan yang terbaik di Banda Aceh, khidmat. Ini bentuk takdir, memberikan penghargaan kepada mereka. Dan juga yang ketiga bentuknya adalah adamut taqaddum. Adamu sama dengan la. Tidak. At-taqaddum mendahului. Tidak mendahului baina yadaihi, di depannya. Dalam syarahan kitab ini yang kita bacakan pertemuan lalu, jangan mendahului gurunya baik dalam ucapan atau ketika berjalan. Ketika berjalan berbarengan, kita upayakan di belakang. Di saat ada murid yang berani berjalan di depan gurunya, dalam pandangan para ulama itu termasuk su'ul adab, adab yang buruk. Masya Allah, kita mendengarkan dari orang-orang tua bagaimana sopannya murid-murid dulu. Sampai ada yang sedang naik sepeda, melihat gurunya turun dia, Masya Allah. Itu ternyata dipraktikkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Dipraktikkan. Inilah yang kita ingatkan kembali. Biarlah kata orang itu zaman kuno, sekarang zaman now. Biar orang mengatakan zaman kuno itu, tapi inilah keberkahan ilmu untuk anak keturunan kita. Kita ingatkan kepada mereka. Yang keempat, adab seorang murid kepada gurunya adalah mulazamatul murabbi. Mulazamah, selalu dekat dengan guru. Kita ingatkan anak-anak kita jangan menjauh dari gurunya. Ibarat ayam yang dekat dengan tuannya, ketika diberi makan, maka ayam itu dengan mudah bahkan bisa dari tangan tuannya itu dia makan, karena dekat. Sedangkan ayam yang liar, yang jauh, dikasih makan dilempar, itu pun berebut. Perebutan sesama ayam, entah dapat entah tidak. Sedangkan yang dekat dengan tuannya tadi bisa makan dari tangan tuannya. Demikianlah perumpamaan seorang murid dengan guru. Yang dekat dengan gurunya, keluar itu semua. Mungkin saja ada ilmu yang tidak dikeluarkan di kelas. Begitu dekat dengan guru, dapat dengan ilmu tersebut. Yang kelima, at-ta'addubu, beradab. Fil julusi, pada saat duduk, baina yadaihi, di hadapannya. Ketika duduk di hadapan seorang guru, maka kita punya adab. Setidaknya ada dua adabnya yang kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Yang pertama, anak panah syiddatu zihni lahu, fokus pikiran ke guru itu. Syiddah itu artinya sebenarnya keras. Ad-zihnu, pikiran. Lahu, baginya guru, baginya murabbi. Maksudnya di sini fokus. Begitu dia menerangkan, fokus. Jangan sampai gurunya satu lembah, muridnya ada di lembah yang lain. Akhirnya sampai selesai assalamualaikum, guru dari kelas, murid pun selesai keluar, tak membawa apa-apa bekasnya. Yang kedua, bentuk adab dalam duduk di hadapan guru,
ihdarun lahu kamila hawasihi, menghadirkan baginya seluruh panca indera. Masya Allah. Ihdar artinya menghadirkan. Asal kata ahdara yuhdiru ihdarun, menghadirkan lahu baginya guru kamila sempurna hawasihi, hawas panca indera. Mata kita ke guru, telinga kita. Masya Allah. Kalau begitulah adabnya anak-anak kita kepada gurunya, yakinlah sidang jemaah sekalian, berkah ilmunya. Berkah ilmunya. Nah, ihdar menghadirkan baginya. Ini kalau terlalu cepat terjemahan boleh kita ulang. Boleh kita ulang. Nah, ada yang ini ada ujiannya nanti nih. Enggak ada ya. Enggak ada ujiannya. Ihdar menghadirkan lahu baginya guru kamila sempurna hawasihi, anggota panca indera, anggota tubuh panca inderanya. Yang keenam, as-sabru ala jafwatihi, sabar di atas kekasarannya. Kadang sebagian guru kan kasar. Walaupun nanti ada adab khusus guru, adabul murabbi, ada adab seorang pendidik. Bukan saja sekedar anak didik yang harus memiliki adab, seorang guru juga harus memiliki adab. Di antaranya sabar. Namun manakala seorang murid mendapatkan guru yang tidak seperti harapannya, kasar, kalau buat tugas sepertinya memang dendam, sehingga dijuluki oleh sebahagian murid, walaupun julukan ini tidak layak, karena enggak, kita sebagai murid tadi harus memiliki adab. Sebahagian murid menjuluki gurunya, ustadznya, dosennya, itu dosen killer, tukang potong leher. Ya Allah. As-sabru ala jafwatihi. Bagaimana kesabaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mau belajar ke Imam Malik, tidak diizinkan awalnya. Sabar beliau dan menjadi murid terbaik. Ini banyak kisah-kisah para ulama yang begitu sabarnya. Karena yang diinginkan bukan sifat gurunya itu, bukan watak gurunya, yang diinginkan ilmu gurunya. Wataknya ditinggalkan, ilmunya yang dihadapi, ilmunya yang dicari. Nah, yang ketujuh, husnudzanni bihi, kita bangun selalu baik sangka. Begitu ada mungkin lain kelihatannya, sepertinya ada keliru dia ini, guru kita. Pertama sekali husnudzan, kita bangun baik sangka. Nanti kalau ada kesalahan masuk di bahagian ke-9, bagaimana cara kita memperbaiki kalau itu memang keliru gurunya. Yang ke-8, husnul istima', mendengar yang baik. Husnun artinya baik, al-istima' mendengar, memperhatikan. Ini pernah juga kita sebutkan perbedaan sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a sekedar mendengar, tidak perhatian, seperti kita mendengar suara kendaraan di luar masjid, itu sami'a. Sedangkan istama'a mendengar dan benar-benar perhatian, sehingga diketahui apa yang disampaikan oleh seseorang itu, oleh guru itu, didengar, diperhatikan, sehingga kita tahu suara apa yang sedang kita dengar itu. Ini namanya istima', mendengar, memperhatikan yang baik. Wa in alimahu, meskipun sudah pernah mengetahui, sudah pernah kita ketahui. Boleh jadi yang disampaikan guru ini 1 tahun yang lalu sudah pernah kita tahu. Atau sami'ahu, sudah pernah kita dengar sebelumnya. Tidak langsung begitu kita dengar, Pak dosen, Pak Ustadz, ketinggalan zaman, 1 tahun yang lalu sudah saya dengar itu. Langsung down gurunya, tidak berani lagi ngajar di tempat itu. Sedangkan adabnya, dia serius, fokus mendengar meskipun sudah pernah didengar,
Meskipun sudah diketahui min qablu dari sebelumnya. Di kalimat min qablu ada yang mau kritisi enggak tentang ilmu nahwunya di sini? Kenapa bisa min qablu? Biasanya kalau huruf min, huruf jar, setelahnya kan baris bawah. Kenapa di sini min qablu? Seharusnya min qabli. Atau kita terima saja biarpun sesat. Nah, ini asal katanya min qablihi. Min qablihi asal katanya. Lalu kalau posisinya qablu itu sebagai mudhaf. Setelah dia majrur baris bawah karena huruf jar, lalu posisinya mudhaf. Sedangkan hu, hi ini dhamir, posisinya fi mahalli mudhaf mudhafun ilaih. Lalu dihapuslah mudhafun ilaih, maka mudhafnya dibangun di atas dhammah. Jadilah ia min qablu. Sama dengan amma ba'du. Amma ba'du itu asal katanya amma ba'dahu, adapun setelahnya. Lalu hu-nya itu yang posisinya sebagai mudhafun ilaih dihapuskan, jadinya ba'da menjadi ba'du. Amma ba'dahu. Asal katanya. Begitu dihapus hu-nya, amma ba'du. Nah, ini kita serahkan nanti kepada ahlinya, ahli nahwu. Insyaallah kalau bisa kita dapatkan kondisi di Masjid Nabawi yang pakar nahwu ada tempat duduknya, pakar hadis, pakar, satu saat mudah-mudahan di masjid kita juga bisa seperti itu. Yang mau mendalami ilmu nahwu di tiang sekian, mendalami ilmu usul fikih tiang yang sana, tiang, masya Allah, itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang kesembilan, sebelum terakhir, adamul istihya'i fis su'al. Adamu tadi artinya tidak. Al istihya'i malu. Tidak malu fis su'al dalam bertanya. Seorang murid, dia banyak bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dijuluki dengan lautan ilmu. Ditanya beliau, apa rahasianya mendapatkan ilmu yang begitu banyak? Beliau menjawab, bilisanin sa'ulin wa biqalbin aqulin. Dengan banyak bertanya dan juga dengan kemampuan untuk memahami. Dua hal ini. Ini perlu sedang jemaah sekalian, karena boleh jadi ketika seorang guru itu salah, keliru, tidak boleh didiamkan kekeliruannya, salah penyampaian. Walaupun nanti tentu cara menyampaikannya apakah langsung di hadapan orang ramai atau berdua-duaan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yunzaru lil qara'ini. Dilihat kondisi. Kalau seandainya harus disampaikan depan khalayak, kalau tidak disampaikan berbahaya, dipahami oleh orang ramai lain. Demi menjaga juga seorang guru itu tidak terlanjur dalam kesesatan, kesalahan, maka di saat itu perlu disampaikan di depan khalayak kalau keliru. Namun kata beliau, seandainya kesalahan itu tidak diketahui oleh khalayak ramai, hanya dia sendiri yang tahu, maka wal alyaqu, yang paling pantas saat itu jangan diingatkan di khalayak ramai, diingatkan di tempat yang sembunyi-sembunyi. Ini penting. Apa tujuannya? Disebutkan agar tidak menjatuhkan harga diri seorang guru itu. Kalau langsung di situ, padahal masih mungkin nanti di balik layar, langsung itu salah, yang benar tadi begini. Apalagi sedang jemaah sekalian, akan terpukul hati gurunya itu kalau dibenturkan dengan pendapat orang lain. Itu termasuk su'ul adab, adab yang tercela. Kita ingatkan. Menurut Ustadz Sipulan, Bapak Sipulan begini. Kenapa Bapak mengatakan begini? Ini namanya membenturkan, tidak termasuk adab seorang penuntut ilmu.
Nah, maka dalam bertanya ini ada 4 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, at-talattuf, lembut. Latif, lembut dalam bertanya. Wa husnul khitab, dan tutur bahasa yang baik. Dipahami oleh seorang guru tersebut pertanyaannya. Jangan sampai pertanyaannya harus ditanya lagi. Pertanyaannya harus ditafsirkan lagi. Contoh, Pak Ustadz, apa korelasinya antara agama dahulu dengan agama sekarang? Padahal beliau ini tidak paham bahasa-bahasa korelasi. Tidak tahu. Ini namanya tidak husnul khitab. Tidak tutur bahasa yang baik. Orang baik itu, bagus bahasanya itu dipahami oleh si pendengar. Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah ceramah beliau menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Tidak dengan bahasa-bahasa istilah, yang dengan bahasa istilah itu orang nggak ngerti. Semakin orang nggak mengerti dikira semakin hebat dia. Pokoknya bapak itu hebat sekali. Apa hebatnya? Sampai orang nggak ada satupun mengerti. Bukan hebat itu. Yang hebat itu bisa dimengerti ucapannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus rasul itu kecuali dengan lidah, dengan bahasa kaumnya yang bisa dipahami oleh kaumnya. Menggunakan bahasa-bahasa istilah yang tidak dikenal oleh masyarakat membuat masyarakat semakin bingung. Ceramah di kampung pelosok, bapak-bapak, ibu-ibu, di masa globalisasi ini kita tidak boleh terimitasi. Sugesti kita apa? Padahal masyarakat di situ mengertinya cuma terasi. Ini tidak husnul khitab, tidak masuk kategori tutur bahasa yang baik. Yang kedua dalam bertanya ini, adamu su'al fi ghairi maudhi'ihi. Adamu, tidak, as-su'al bertanya. Tidak bertanya fi ghairi, pada bukan, maudhi'ihi tempatnya. Ya, ini yang kita sebutkan contohnya pertemuan lalu. Bertanya pada tempat yang di situ mungkin mengancam keselamatan gurunya. Kalau dijawab oleh gurunya sebenar-benar jawaban, malam itu juga digerebek gurunya. Ini namanya jebak, menjebak, tidak boleh. Juga maudhi'ihi ini bisa bermakna bukan pada judulnya. Gurunya membahas tentang taharah, lalu dia bertanya tentang haji. Mungkin saja gurunya itu belum mendalami masalah haji. Yang dia dalami masalah taharah, ditanya masalah yang bukan judulnya. Ini juga tidak termasuk adab yang baik. Nah, berikutnya yang ketiga dalam pertanyaan ini, adamul ilhah, tidak memaksa. Tidak memaksa, adamu tidak, al-ilhahi memaksa, iza apabila sakata, gurunya diam. Begitu ditanya gurunya nggak bisa jawab, nggak usah paksa. Jawablah Pak, jawablah. Kalau nggak jawab saya tinggalkan kelas. Ini daripada nanti gurunya itu membuat jawaban yang sesat, maka cukup dia katakan Allahu a'lam. Dan seorang guru itu pun dia adabnya tidak boleh dia paksakan untuk menjawab kalau tidak tahu. Jangan sampai karena gengsi dikatakan orang tidak berilmu lalu dipaksakan diri untuk menjawab. Dicari dalam Al-Quran tidak dapat, dalam hadis juga tidak dapat, menurut mazhab yang 4 pun tidak ada. Akhirnya masuk mazhab menurut saya. Itu sudah bahaya. Lebih baik dikatakan saya tidak tahu, insya Allah pekan depan akan saya cari jawabannya. Saya tanya lagi, saya gali lagi kitabnya. Ini lebih baik. Nah, yang terakhir, bahagian ke-9 ini, at-talattufu, lembut. At-talattufu, lembut, fit tashihi, dalam memperbaiki. Lembut dalam memperbaiki,
Idza apabila akhto'a salah fil jawab dalam jawaban. Seandainya seorang guru itu menjawab B padahal yang benar A, maka diperbaiki dengan cara yang lembut. Bukankah seperti ini tadi Bapak mengatakan, tapi sepertinya begini ayatnya. Ada namanya zallatul lisan, ketergelinciran lidah. Itu biasa. Kalau orang tergelincir lidah, ada ucapan yang kadang-kadang berbahaya, ucapan yang sesat mungkin, itu tidak bisa jadi stempel langsung dia sesat, tidak. Harus ditanya. Beda dengan tulisan. Kalau tulisan itu sudah dipikirkan matang-matang. Paling tinggi resikonya salah dalam cetakan. Sedangkan bicara itu biasa, zallatul lisan, ketergelinciran lidah. Tidak boleh langsung dihukumi. Oh, si fulan itu sesat. Dia sampaikan tadi begini-begini. Itu tidak boleh. Harus ditanya apakah ucapannya itu dia tarik, dia yakini seperti yang salah itu, atau hanya keceplosan saja. Yang terakhir sedang jemaah sekalian, yang ke-10, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, ada mutta'alumi alaih, tidak seakan-akan mengajari dia. Tidak seakan-akan mengajari guru itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang memiliki dan mengamalkan adab kepada guru-guru kita, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapat berkah. Berkah menambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada yang ingin kita diskusikan, kita ulang kembali juga boleh, masih ada waktu. Nah, barisnya boleh kita ulang, artinya juga boleh. Unwanun najah. Unwan itu artinya tanda, alamat. Unwan, an-najah, keberhasilan. An-najah, keberhasilan. Maka buat nanti nama anak juga boleh, Muhammad Najah. Sedangkan wal falah, wa dan al falah, beruntung. Hayya 'alal falah. Mari kita mencari keberuntungan, kemenangan. Kalau di lamnya itu ada tasdid, beda lagi artinya. Al-fallah itu beda. Kalau ada tasdid di lamnya, al-fallah artinya para petani. Jadi kalau ada yang muadzin, hayya 'alal fallah, mari kita bertani. Jadi bahasa Arab ini seru, enak. Semakin kita dalami, semakin cerdas. Bahasa Arab itu cerdas karena bahasa Arab Al-Quran. Karena Al-Quran bahasa Arab. Dan Allah sebutkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian, kata Allah, berakal. Jadi semakin dalami bahasa Arab itu, semakin cerdas orang itu. Cerdas. Nah, apalagi sedang jemaah sekalian, kalau kita baca fikih, yang fikih ini ada perbandingan mazhab. Itu seru. Begitu kita baca kitabnya, pendapat simpulan, bantahan ini, bantahan itu, dalam otak kita tuh seperti adu argumen. Seru. Maka wajar kalau dulu ada ulama dari Isya sampai subuh berdiri diskusi di depan pintu, tidak sadar, itu wajar. Sampai subuh berdiri di depan pintu diskusi, nggak sadar. Kalau sudah kita resapi, nggak terasa itu. Sudah jam 2, jam 3 dibaca. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak di Banda Aceh program-program untuk belajar bahasa Arab. Ada yang dari dasar, ada perkembangan, dan seterusnya. Banyak. Bisa nanti dicek-cek. Teman-teman kita yang hadir di sini pun banyak buat kursus-kursus bahasa Arab. Termasuk di sini ada latihan bahasa Arab nih setiap hari. Di penjual kebab Syabab itu, ada yang pernah rasakan kebab, bisa itu singgah-singgah di situ sambil tes nanti bahasa Arab di situ. Nah, banyak alhamdulillah di Banda Aceh
sarana untuk kita dalami bahasa Arab ini. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, para sahabat juga bicara bahasa Arab, maka banggalah kita dengan bahasa Arab kita, bahasa Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.